Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita senantiasa diberikan keberkahan olehnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat sekarang ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rosita Mubadilah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan makalah yang berjudul tentang Kerajaan Safawi. Sebelum saya melakukan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alifia Mutiara Rufah dengan NIM 2032000010 dari kelas PGMIA. Langsung saja saya akan menjelaskan materi poin yang pertama, yaitu terbentuknya Kerajaan Safawi. Sebelum menjadi sebuah kerajaan, pada awalnya Kerajaan Safawi hanya merupakan aliran tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Ardabili di Ardabil, Azerbaijan. Tarekat ini dinamakan Safawi yang diambil dari nama pendirinya. Nama tersebut bertahan sampai aliran ini beralih sebagai gerakan politik hingga berhasil mendirikan sebuah kerajaan. Safi al-Din ditunjuk sebagai pemimpin tarekat Zahidiyah yang didirikan oleh gurunya. Di bawah kepemimpinan Zahidiyah lalu beralih sebagai kerajaan Safawiyah. Dalam perjalanan tarekat Safawi ini perlahan-lahan berubah dari gerakan tarekat murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar dan berpengaruh di Persia, Syriah, dan Asia Kecil, serta pengikutnya pun semakin bertambah. Kerajaan Safawi menguasai semua Persia. Dengan demikian, tegaklah kerajaan Safawi menggunakan sistem pemerintahan teokrat serta mengakibatkan Syiah Itsna Syariah menjadi mazhab resmi negara tersebut. Selanjutnya, saya akan menyampaikan poin yang kedua, yaitu kemajuan kerajaan Safawi. Yang pertama, di bidang kebudayaan. Kota Isfahan ialah ibu kota kerajaan Safawi, serta kota yang sangat indah. Di kota ini terdiri dari bangunan megah yang terdiri dari masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan besar, serta istana Cihil Sutun. Dari segi arsitekturnya nampak jelas keindahannya. Di kota ini diperindah dengan taman wisata yang ditata secara apik. Unsur lain ada juga dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, karpet permadani, kain tenunan, tembikar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Kerajaan Safawi sudah merebut kepulauan Hormuz, lalu diubahnya Hormuz tersebut menjadi Bandar Abbas. Jalur perdagangan laut antara timur dan barat pun telah dikuasainya, serta hasil pertanian berasal dari wilayah Bulan Sabit yang sangat subur pun menambah pendapatan kerajaan Safawi. Yang ketiga yaitu di bidang militer. Perkembangan militer sangat mewarnai sejarah perkembangan kerajaan Safawi, mulai dari kepemimpinan Safi al-Din hingga Abbas III. Di masa Ismail I, tentara-tentara tadi terbentuk pada satuan Kizilbasi yang bermarkas di Gilan. Yang keempat di bidang pendidikan. Keilmuan bangsa Persia terus berlanjut sampai kerajaan Safawi. Terdapat beberapa ilmuwan yang selalu hadir di istana, seperti Baha al-Din Asyirazi sebagai generasi ilmu pengetahuan, Sadar al-Din Asyirazi sebagai filosof, Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damat selaku sejarawan, teolog, serta ilmuwan. Yang kelima, di bidang politik. Kerajaan Safawi mampu mengatasi banyak sekali kemelut pada negeri yang merusak stabilitas negara serta sekaligus berhasil merebut kembali daerah kekuasaannya yang pernah direbut oleh Turki Utsmani. Poin yang ketiga yaitu kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi.
Secara spesifik, ada 3 faktor yang mempercepat kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Antara lain, yang pertama yaitu adanya sistem pergantian syah yang tidak konsisten sebagai sebuah dinasti. Pergantian syah diturunkan kepada anak saudaranya, tetapi realitanya pada kerajaan Safawi hal tersebut tidak berlaku. Banyak syah yang membinasakan keluarganya, termasuk anaknya sendiri, sebab disebut membahayakan kelestarian tahta. Yang kedua yaitu para tokoh pemerintahan yang oportunis. Para tokoh pemerintahan yang oportunis berasal dari golongan Qizilbash, Gulam, Harem, serta ulama-ulama yang pada waktu tertentu mereka menerima kesempatan untuk memilih roda pemerintahan di bawah syah-syah yang lemah. Tetapi mereka tidak melaksanakan amanah itu dengan baik, bahkan memanfaatkannya secara semena-mena. Akibatnya timbullah permusuhan antar golongan pada kerajaan, sebagai akibatnya kerajaan menjadi lemah. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu menurunnya loyalitas pendukung kerajaan Safawi. Loyalitas Qizilbash bergeser pada suku masing-masing sesudah Syah Ismail meninggal. Muncullah beberapa gulam yang dibina oleh Syah Abbas. Sesudah menopang kerajaan menggunakan loyalitasnya yang tinggi terhadap kerajaan Safawi. Tetapi sesudah Syah Abbas I meninggal, loyalitas mereka pun menurun dan mulai bergeser pada asal-usul bangsa mereka sebagai bangsa Georgia. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Shah Hussein terdapat pemimpin Georgian yang sangat memiliki politik ibu kota pada ibu kota Isfahan, seperti George XI dan Kai Khusrau. Muncullah sesuatu bangsa yang taraf asibiahnya tinggi, seperti bangsa Afgan yang berusaha menghancurkan kerajaan Safawi hingga Safawi tidak dapat dipertahankan lagi karena ditinggalkan oleh pendukungnya. Itu tadi presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wa akhiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.